Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas bursa saham Indonesia menjadi underweight. Ini berita sangat buruk bagi sektor ekonomi. Artinya kinerja atau potensi keuntungan saham Indonesia ke depannya memburuk di bawah saham-saham negara lain. Salah satu alasannya, janji kampanye presiden terpilih untuk menyediakan makan sehat bagi pelajar dapat menimbulkan beban fiskal yang besar kalau bergantung dengan hutang pembiayaannya. Sementara prospek pendapatan Indonesia memburuk. Itu menurut Morgan Stanley. Morgan Stanley menyoroti kondisi moneter dan fiskal Indonesia yang terus melemah, yang sudah masuk tahap berbahaya bagi perekonomian Indonesia ke depan. Adakah pejabat dan masyarakat menyadari betapa parahnya ekonomi Indonesia ke depan? Belum kebayang ya. Fakta, semua strata ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan penghasilan, terutama kelas menengah ke bawah. Penghasilan yang turun ditambah pada saat yang sama ketersediaan lapangan kerjanya sedikit, terutama oleh kelompok menengah ke bawah. Di tengah situasi yang sedang memburuk, terdengar kabar pemerintah akan meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 39% saat ini menjadi 50% dalam 5 tahun ke depan. Artinya ketentuan atau undang-undang yang membatasi defisit APBN sebesar maksimal 3% dari PDB akan dinaikkan. Berita ini membuat kurs spot rupiah langsung anjlok. Kurs spot rupiah menyentuh 16.477 per dolar. Padahal kurs rupiah masih bertahan di sekitar 16 ribuan atau 16.280 per dolar pada paginya. Aslinya, Bank Indonesia tidak berdaya sama sekali, juga tidak dapat menahan laju penurunan kurs rupiah yang sangat cepat. Kalau dianalisa secara mendalam, rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% menunjukkan tim ekonomi yang sedang bingung atau panik untuk bisa memenuhi janji kampanye terkait makan siang gratis atau susu gratis, serta beban neraca perdagangan yang minus, ditambah beban hutang pemerintah yang besar. Mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan defisit APBN dan menaikkan rasio utang menjadi 50% malah menjadi bumerang. Kurs rupiah akan anjlok ke angka 17.500 bahkan 18.000. Itu bukan mustahil akan tercapai. Mau bukti lagi bahwa ekonomi Indonesia dalam bahaya? Kita rangkum masalah dalam negeri. Inilah data-data ekonomi yang ada saat ini yang cukup memberikan kecemasan bagi berbagai pihak. Satu, pertumbuhan kredit itu menurun. Pertumbuhan kredit bulan Februari mencapai 11,28. Angka ini lebih rendah dibandingkan Januari yang tumbuh 11,83 year on year. Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas pembiayaan adalah untuk rumah tangga, mengalami kemunduran. Untuk kredit multiguna, yakni 39,3% menjadi 37,7%. 2% itu gede sekali. Pada kredit kendaraan bermotor juga lebih rendah. Begitu pula pada kredit peralatan rumah tangga yang menurun menjadi 12% dari sebelumnya 12,9%.